Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya hendak sedikit membahas mengenai kutu daun ya, hama putih dan sejenisnya ya. Dan cara menanganinya, mungkin teman-teman udah sering banget ya mendengar, pakai pestisida nabati. Bahkan saya pernah baca ada yang bilang pakai pestisida nabati, kutu-kutu daun kapok kembali lagi. Wow, apa benar begitu? Yuk kita mulai, dan sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung channel ini, dan bagi yang baru datang, selamat datang di channel Suburban Farm Indo, channel independen yang tidak dibayar atau terikat dengan siapapun. Semuanya berdasarkan pengalaman pribadi dan memang seringkali disangka toko ban ya, karena orang bacanya juga suburban gitu, sangka toko ban. Ya udahlah ya. Yuk kita mulai. Oh iya, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Hama putih ini merupakan serangga yang ada sayapnya ya. Kalau bahasa Inggrisnya dibilang white flies, padahal ini sejenis kutu ya. Dan merupakan hama yang umum yang sering ditemukan gitu. Dan dia tuh bisa berkembang biak di segala macam musim, dan lebih gila lagi kalau pada musim panas ya. Dan kalau tanaman terserang oleh si hama putih ini, salah banyak dari ciri-cirinya ialah tanaman tuh kayak stres. Kalau kayak kepanasan, pernah nggak teman-teman lihat tanaman kepanasan tuh kayak lemes gitu ya. Lalu daunnya berubah jadi kuning dan akhirnya mengering, lalu jatuh dan KO. Seperti yang teman-teman lihat di sini ya, ini dia salah satu contohnya ya, mengering dan hancur. Dan ini tidak bisa diselamatkan ya teman-teman. Jadi berbahaya sekali. Dan hama putih ini bisa berkembang dengan baik sekali di lingkungan di mana musuh-musuh natural mereka cuma sedikit atau nggak ada sama sekali. Ya, salah banyak dari musuh-musuhnya itu kayak capung misalnya, atau kumbang kecil yang badannya tuh ada totol-totolnya. Kalau bahasa Inggrisnya namanya ladybug. Dan kalau udah nggak ada musuhnya, ataupun misalnya musuhnya cuma sedikit, mereka akan makin berkembang biak karena kutu-kutu ini mempunyai pelindung ya teman-teman. Entah hama putih atau kutu daun lainnya itu menghasilkan embun madu di mana menarik perhatian semut. Jadi kayak kata pepatah kan, ada gula, ada semut. Nah, semut itu melindungi si hama-hama putih ini dan bahkan mengusir segala musuh alaminya si hama putih ini ya teman-teman. Jadi ya ciri-cirinya teman-teman lihatlah, kalau misalnya ada semut juga ya bergerumbul di daun gitu ya. Di bawah-bawahnya daun tuh kan daunnya kayak melekuk gitu ya teman-teman. Nah, biasanya di situ ada si kutu daun tuh hama putih ini. Ya karena memang mereka bersarangnya di bawah daun ya teman-teman. Oleh karena itu kita juga harus bisa mengontrol semut, dan salah satu cara yang saya lakukan ya, dan menurut saya lumayan efektif sih, dengan memberikan fungidaran di sekitar tanamannya. Dan saya juga memberikan kapur ajaib itu yang banyak dijual di supermarket, yaitu bisa mematikan semut juga. Dan mengusir hama putih ini bisa menggunakan pestisida kimia ataupun yang disebut nabati ya. Juga berbagai macam cara lainnya, tapi yang perlu diingat ialah ketika memberikan pestisida-pestisida ini janganlah diberikan pada saat pagi hari, melainkan pada sore hari. Karena pada pagi hari berkeliaran serangga-serangga yang bekerja sebagai polinator, dan kalau keusir kan nanti proses polinasi jadi terhambat ya teman-teman. Nah, cara pertama kita bisa menggunakan air bersih aja ya, bertekanan tinggi ya. Bisa di selang ataupun dimasukin semprotan, dan tinggal disemprot aja, dan bagian bawahnya ya teman-teman, karena disitulah bersarang si hama putih dan kutu-kutu itu. Cara berikutnya adalah dengan melarutkan sabun cuci piring yang ada sari jeruk nipisnya ya teman-teman. 1, 2, 3 sendok udah cukup. Nah, karena ya kalau ada sari jeruk nipisnya kan katanya bisa melunturkan lemak ya kali ya. Terus jadi kalau kena sabun itu lebih gampang copotnya gitu telur-telur si hama putih ini. Dan yang terpenting ya teman-teman,
Jangan lupa minta izin sama orang rumah. Nanti kan repot kalau mereka mau cuci piring gitu kan. Gara-gara diambil sabunnya terjadi keributan rumah tangga. Dan yang paling enak dari sabun ini ya kita nggak perlu ngendapin, tinggal aduk dan cemplungin tuh ke dalam tangkinya. Lain halnya dengan si bawang putih ini. Dan kalau pakai bawang putih juga kita tidak perlu ngupas-ngupas gitu ya. Ataupun diiris kecil-kecil ditatakan. Kita mau basmi hama loh, bukannya mau bikin masakan. Jadi ya pakai cara simpel aja ya, bisa taruh di lantai ataupun kalau mau kelihatan asik sedikit gitu ya taruh di ulekan, taruh dan dikeprok aja udah hancur ya kan. Karena yang kita cari adalah sarinya dan dengan menghancurkan itu sarinya bisa larut ke dalam air. Dan kita tinggal endapkan di situ saja, bisa setengah jam atau ada juga sih yang seharian tapi itu jadi terlalu kuat banget ya teman-teman. Begitu pula kalau kita pakai tembakau. Nah, tembakau ini teman-teman bisa menggunakan bekas puntung rokok atau kalau tidak ngerokok teman-teman bisa mendapatkannya di toko tembakau. Ya, udah banyak sekarang ya, baik yang offline ataupun online. Kebetulan dekat rumah saya ada yang jual ya, dan itu bisa dibeli setengah on atau seperempat ons. Dan kebetulan lagi yang jual juga cantik banget guys. Jadi bawaannya langsung pengen menafkahi. Jadi bolak-balik belinya sedikit-sedikit gitu loh ya. Beli setengah ons, seperempat ons ya gitulah. Nah ini tinggal dicampurin aja di dalam air, diendapkan sampai dia larut. Dia bisa setengah jam, ada yang bisa sampai sehari juga. Tapi ya udahlah setengah jam aja udah cukup sih kalau saya ya teman-teman. Sambil menunggu itu ngendap kita semprotkan dulu yang pakai sabun tadi ya. Dan yang disemprot adalah bagian bawahnya ya teman-teman. Dan kebetulan ini adalah yang di hidroponik ya. Dan memang mau saya ganti airnya ya udahlah saya semprotnya di situ. Juga yang di pot ya teman-teman, kalau potnya kecil dan kalau malas kayak saya ya bisa dimiringinnya itu. Yang penting bagian bawahnya yang disiram ya. Disemprot lah pokoknya. Nah, setelah itu kita diamkan antara ya 10 sampai 15 menit dan kita kembali dulu ke si bawang putih dan tembakau tadi. Seperti teman-teman lihat bawang putihnya udah bercampur ya, airnya udah nggak bening lagi ya. Nah tinggal dimasukin ke tangki aja, tapi ingat ya teman-teman, gunakan saringan sewaktu menuangkan ke dalam tangkinya ini. Karena nanti kalau ampasnya ikut dia akan menyumbat dan itu pernah terjadi sama saya. Saya cuek aja main cemplungin aja itulah. Jangan sampai kayak gini ya teman-teman ya. Gara-gara buru-buru lupa ya akhirnya malah jadi terhambat. Itulah tuh ampasnya banyak banget. Apalagi kalau memakai tembakau ya karena ampasnya tuh kecil-kecil dan kalau sampai lolos dan nyelip di selang penyemprotan itu bersihnya susahnya bukan main malah jadi rusak ya guys. Nah, sekarang kita semprotkan juga baik yang tembakau ataupun bawang putih itu dan di bagian bawahnya ya. Kelihatan nggak tuh ada yang terbang-terbang. Namun teman-teman ada yang hendak saya ingatkan di sini ya mengenai efek samping dalam menggunakan bawang putih ataupun tembakau ini ya. Karena dua jenis ini panas sekali ya, makanya saya nggak merendam sampai 1 hari penuh gitu ya. Hanya 15 menit aja cukup. Dan setelah itu saya semprotkan ke tanaman, lalu saya biarkan sekitar 10 menit juga. Lalu saya siram lagi dengan air bersih untuk mengurangi efeknya. Karena kalau dibiarkan terlalu lama ini nanti akan membuat daunnya jadi keriting juga dan merusak gitu ya teman-teman. Lalu apakah dengan menggunakan pestisida nabati ini masalah jadi beres? Apakah kutu dan semut-semut itu jadi kapok untuk kembali lagi? Mari kita lihat di hari berikutnya ya teman-teman. Seperti teman-teman lihat di sini semutnya udah hilang dan nggak ada tanda-tandanya. Tetapi bukan berarti dia nggak akan kembali ya teman-teman, karena di sebelah sini kutu putihnya tetap kembali. Dan ini baru jarak 1 hari saja ya teman-teman, sudah kembali ke daun yang sama bahkan bertelur. Oleh karena itu tidaklah benar kalau menggunakan pestisida nabati kapok tidak balik lagi kutunya. Itu terlalu berlebihan. Karena kalau tidak balik lagi ya
namanya punah dong dari muka bumi. Oleh karena itu kita harus mengecek secara berkala, terutama kalau baru pertama kali menemukan ada kutu putih di banyak tanaman ya teman-teman. Itu paling tidak setiap hari dicek ya setelah dibersihkan. Dan kalau ada langsung dibersihkan lagi. Lalu kita juga bisa membentengi tanaman kita dengan berbagai macam cara. Dan yang sudah pernah saya coba adalah dengan mengecat botol warna kuning lalu dikasih lem. Itu udah pernah ada saya buat videonya ya untuk merakap lalat buah. Itu juga bisa menangkap si hama putih ini. Dan itu hasilnya lumayan dan masih saya pasang di kebun pare saya. Juga di bagian lain dari kebun juga saya tanami basil, di mana di daerah situ malah juga lumayan berkurang serangan hama putih ini ya teman-teman. Dan bila teman-teman menanam tanaman sejenis cabai di halaman, teman-teman juga bisa menggunakan plastik mulsa untuk melindungi tanaman dari serangan hama, karena mulsa itu kan warnanya perak gitu, silau gitu ya. Kita memantulkan sinar membuat hama-hamanya kabur. Dan belakangan juga sudah saya gunakan. Lalu cara lainnya juga dari yang pernah saya baca dan juga saya utarakan di awal tadi, dengan memancing musuh-musuh natural dari hama putih ini seperti capung dan juga kumbang kecil. Dan saya juga pernah baca salah satu cara memancing musuh-musuh utama dari hama putih ini dengan menanam tanaman seperti bunga rosemary ya. Dan ini saya coba teman-teman, cuma belum berhasil mendatangkan kumbang-kumbang kecil itu ataupun capung. Entah itu karena nggak benar atau memang karena rosemary cuma sedikit yang saya tanam. Dan bila teman-teman mempunyai pengalaman yang lain yang bisa mendatangkan kepik-kepik itu, bisa di-share di kolom komentar ya teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah pestisida nabati ini bisa mengusir hama-hama seperti kutu daun dan hama putih ini, akan tetapi tidak membuat mereka kapok. Oleh karena itu, cara yang paling tepat adalah mengontrol tanaman kita paling tidak seminggu sekali. Dan kalau diserang secara besar-besaran, kita harus mengeceknya tiap hari, karena nanti kalau tidak diatasi akan berakibat fatal. Dan semua yang ada di video ini bisa teman-teman coba sendiri. Tapi kalau ada yang saya gunakan lebih sering adalah dengan menggunakan yang dicampur sabun cuci piring itu ya, karena lebih simpel dan nggak perlu diendap-endapin dulu. Adapun cara lain yaitu dengan menggunakan neem oil, minyak neem ya. Cuma saya belum pernah mencoba itu karena harganya juga mahal. Mungkin nanti saya akan coba ya. Nah, kalau teman-teman sudah ada yang pernah mencoba itu dan hasilnya baik, bisa di-share di kolom komentar kami. Dan bagi teman-teman yang sudah menonton ini dan belum pernah mencoba, bisa mencoba salah satu atau tiga-tiganya lah, dan nanti teman-teman bandingkan sendiri. Dan mungkin suatu saat teman-teman bisa memberikan komentar di sini dan men-share hasilnya. Oke, demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.